semua pandita, para upasaka dan upasika sekalian. Malam hari ini saya diminta lanjutannya adalah memberikan pembabaran dengan tema bagaimana kita seharusnya menyikapi perubahan. Kemarin pada waktu pemilihan umum, ada kelompok yang menggunakan tema perubahan. Yang lain mengatakan kelanjutan. Memang kelanjutan dan perubahan itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan sebenarnya. Kita ingin berlanjut, artinya apa? Pengen tetap hidup. Tapi apakah berlanjut itu ingin seperti sekarang aja? Yang sakit, ya berlanjutlah, sakit terus. Yang miskin ingin berlanjut, tetap berkekurangan. Yang sudah berlebih, apakah juga cukup segitu? Tidak pengen nambah. Saya saja sudah keliling di 37 negara, masih juga kepengen nambah. Yang terakhir kemarin saya ceritakan ke New Zealand. Ya. Teman saya yang ada di Amerika, orang Indonesia, lebih dari itu, sudah lebih dari 50 negara dia keliling. Apakah dia puas? Oh, jawabannya belum. Karena negara di dunia ini sudah lebih dari 150. Jadi masih jauh. Jadi yang satu adalah berkelanjutan. Karena kita itu memang harus melanjutkan hidup ini. Dan hidup ini bukan satu kali saja. Mungkin ada ajaran agama lain mengatakan, wah hidup ini sekali ini. Karena itu haruslah kita nikmati sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Di dalam ajaran Dharma, hidup ini tidak satu kali ini. Sudah berjuta-juta kali. Karena kita mengenal adanya purna bhawa, adanya rebirth, kelahiran kembali. Karena adanya konsep mengenai kelahiran kembali, maka kita itu hidup saat hari ini adalah berbeda satu dengan yang lain-lain. Satu sebagai pria, keluar malam tidak apa-apa. Yang satu sebagai wanita, keluar malam dicurigai. Juga hati-hati, kalau pria keluar malam sampai jam pagi-pagi tidak akan diperkosa. Tapi kalau wanita malam-malam masih keluyuran di jalan sampai pagi bahaya, mudah diperkosa. Jadi adanya perbedaan, yang satu dari kecil sakit-sakitan, yang satu sehat, yang satu usianya pendek, yang satu tidak mati-mati, seperti saya ya. Tidak mati-mati ini. Ada umat datang, waktu itu datang ke wihara, menceritakan familinya masih muda, belia, ganteng, pintar, baik budi. Kok matinya cepat ya Bante ya? Aneh ya Bante. Kenapa ya? Ini seringkali saya dengar. Orang baik itu cepat matinya. Iya, pernah dengar itu? Terus saya jawab, iya Anda benar. Jadi kalau saya enggak mati-mati ini orang yang baik, buruk. Minta diteruskan aja keburukan-keburukanmu. Wah enggak begitu Bante katanya. Salah omong dia. Jadi yang usia panjang itu bukan berarti mempunyai perilaku yang buruk. Ya.
Nah saudara sekalian, dengan adanya perbedaan-perbedaan, yang satu cacat lahirnya, yang satu sempurna, satu anaknya raja, satu anaknya orang melarat di pinggir di bawah kolong jembatan. Banyak sekali perbedaan. Yang satu pandai, yang satu bodoh, ada yang retarded, keterbelakangan. Itu selalu menjadi pertanyaan, ini siapa yang menciptakan begini, yang membuat perbedaan-perbedaan. Nah di dalam Dharma kita tahu adanya hukum karma, hukum tumimba lahir. Segala sesuatu adalah karma kita, milik kita. Kita warisi perbuatan-perbuatan dari kita. Ini adalah berlanjut, hidup ini berlanjut. Setelah meninggal pun kita masih dilahirkan lagi di alam yang baru. Alam yang mana? Ya tergantung kita sendiri. Mau pilih yang mana? Mau ke Medan apa mau ke Barastagi gitu. Kita diajarkan ada alam-alam kehidupan yang dapat kita pilih mana yang akan kita nikmati. Yang pertama pasti kita itu hidup saat ini, hari ini sebagai manusia dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Tinggal kita sendiri melakukan perubahan. Yang sudah baik, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang masih buruk, apa yang harus kita tinggalkan, dan kita rubah menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih nyaman, lebih indah. Itu adalah hak kita untuk memilih. Dan apa yang kita pilih itu akan kita nikmati tidak saja dalam kehidupan yang sekarang, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Life after death. Hidup setelah mati. Tapi kata ini paling tidak suka saya. Saya lebih suka menekan life after life. Hidup setelah kehidupan ini. Karena akan datang pun kita masih hidup. Bentuknya yang berbeda yang sekarang. Nah kondisi yang kita alami, kita miliki pada saat ini tidak lain adalah pencerminan dari kehidupan yang lampau. Yang lampau itu adalah sebelum hari ini atau sebelum kehidupan sekarang ini. Apa yang kita ingini, itulah yang pernah kita kerjakan. Mau malas-malasan, mau senang-senang. Tidak berarti bahwa kalau kita lahir dalam kondisi yang terpandang, apakah seperti putra raja, misalnya adalah Prince Henry, bagaimana kehidupannya juga penuh dengan duka, penuh dengan ketidakpuasan, sehingga sekarang pindah dari kerajaan Inggris pergi ke Amerika, ke California. Demikian juga banyak kisah-kisah ya, orang-orang besar, orang-orang kaya. Kemarin kita bicarakan itu, ya, berharta, punya kepopuleran, ya tidak bahagia. Karena mencari bahagia itu dari apa yang ada di luar dirinya. Sesungguhnya bahagia itu banyak muncul kalau kita bisa melihat dirinya sendiri. Nah perubahan itu juga itulah yang harus kita lakukan, change.
Dan kita hidup adalah untuk melakukan perubahan. Kalau di perusahaan itu selalu diajarkan mengenai continuous changes, perubahan yang berkesinambungan. Itu di perusahaan. Nah, hidup kita juga begitu, berkesinambungan. Seperti waktu saya masih muda, bagaimana sekolah di SD, SMP, ya di Malang. Saya ini orang Malang ini, tapi nasibnya tidak Malang. Tapi Malang melintang kemana-mana. Dari Denpasar ke sini, besok saya mau pamit balik ke Surabaya, dari Surabaya harus ke Malang. Malang melintang, tapi nasibnya tidak Malang. Malang itu kota yang tua, merupakan ibu kota dulu kerajaan Singasari tahun 1220. Jadi usianya sudah tua sekali. Nah, jadi continuous changes, perubahan itu sangat penting sekali. Karena kita selalu harus melakukan perubahan. Perubahan dalam pengerti merubah sesuatu lebih baik. Nah, baik ini apa? Ya harus diformulasikan masing-masing. Kalau suatu perusahaan tidak melakukan perubahan, kepengennya sama terus, akan mengalami kemunduran. Anda dulu orang Tionghoa, kalau dagang selalu pakai sipua, ceklak. Sekarang sudah pakai kalkulator. Kalkulator pun sudah mulai berubah kembali. Dengan pikiran pun bisa melakukan perubahan dan sebagainya. Jadi perubahan itu terus-menerus terjadi. Dan kalau kita tidak sadar akan adanya perubahan, kita akan ketinggalan. Zaman dahulu waktu Sang Buddha masih hidup, kalau mau kirim berita cukup dengan abinya, puasanya, meditasinya, konsentrasinya. Sehingga dengan kirim berita melalui pikiran, 1.250 orang berkumpul tanpa diundang. Semua didapat kabar dari pikiran. Zaman dulu, saya pun pada waktu masih muda juga belajar kirim berita pakai pikiran. Ya, baru belajar agama Buddha waktu itu dan kita cek ada umat saya, teman, dia di kamar sebelah, di wihara kamar sebelah, saya kamar sini. Ayo mau kita kirim berita melalui mind, melalui pikiran. Bisa. Sekarang tidak perlu pakai HP, tik, langsung Amerika. Tidak hanya ke kamar sebelah, langsung. Bahkan begini saja, pakai YouTube, langsung tersiar seluruh dunia. Karena ada apa? Perubahan teknologi. Jadi penting tidak Bante kirim berita melalui mind? Tidak terlalu penting lagi. Tetapi sebagai manusia, misalnya seorang ibu mempunyai anak di Amerika ataupun di Australia, begitu terangan-angan langsung di sana bisa merasakan. Kasih ibu, cinta kasih ibu, kangennya, anaknya pun demikian. Bisa langsung bisa terasa meskipun tidak menggunakan abinya. Tetapi bisa dilakukan dengan lebih gampang pakai WA call. Enggak bayar, enggak pakai meditasi. Langsung aja daripada kirim WA, udahlah murah meriah ada. Perubahan teknologi, change. Karena itulah manusia itu selalu hidup dalam change, perubahan. Anda mempunyai kewajiban untuk merubah apa yang Anda ingini, Anda kehendaki,
atau Anda tidak sukai dengan melakukan perubahan yang lebih baik. Cuman perubahan itu ada dua, merubah untuk merusak atau merubah untuk membahagiakan. Nah, jalan Dharma adalah melakukan perubahan untuk manfaat dan guna yang membahagiakan lebih banyak manusia maupun alam ini. Karena alam ini harus dibahagiakan juga. Kalau tidak membahagiakan alam, alam akan bereaksi yang merugikan kita semua. Kita harus merawat alam sama dengan merawat anggota keluarganya. Oleh karena itulah mantra mujarab umat Buddha itu sangat terkenal di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Jangan kecuali yang ini. Selalu itu. Kecuali, udah pakai kecuali. Kalau sabe sata ya sata apa saja. Harus diperlakukan orang sama. Yang paling sulit adalah bagaimana kita menyayangi, mengasihi orang yang kita tidak sukai. Bagaimana kita mengasihi orang menyukarkan kehidupan kita yang menghambat karier kita, yang menghambat usaha-usaha kita. Karena itulah Dharma itu selalu mengajarkan kepada kita, lakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Bantu, B-A-N-T-U, mudah sebenarnya. Bantu. Kalau Anda tidak bisa bantu, jangan ganggu. Umumnya kalau saya nggak bisa bantu, saya jegal. Saya persukar, biar kapok dia. Kita lihat aja di HP itu, kita tiap hari itu disuguhi tidak bantu tapi ganggu. Itu bukan Dharma. Tidak membuat kita itu bahagia. Kalau Anda tidak bisa bantu, sekali-kali doakan saja. Semoga usahanya lancar. Tetapi kalau memang ternyata usahanya tidak lancar, jangan pikiran negatif muncul, kapokmu. Tetapi apa? Apa yang saya bisa bantu? Dengan cara demikian, maka persahabatan itu akan muncul. Orang akan menghargai kita, menghormati kita. Tidak saja orang yang saya bantu, tetapi orang-orang yang melihat apa yang saya lakukan, itu memberikan penghargaan. Dan itu nyetrum, kebaikan itu nyetrum ke orang-orang lain, keburukan juga nyetrum. Kalau kita maki-maki orang, marah-marah itu, tidak saja yang dimarahi kena batunya. Orang-orang lain yang mendengar itu dari jauh pun, itu apa itu? Seperti kemarin saya di bandara itu, orang marah-marah, tidak kelihatan orangnya tapi kelihatan suaranya. Itu pun sudah mengakibatkan aura tidak menyenangkan. Karena itulah maka di dalam rumah tangga, untuk kelihatannya happy atau tidak happy dari gaungnya. Kalau di sana ada musik, ada nyanyi-nyanyi, tertawa-tertawa, ya mereka keluar dengan tersenyum. Oh, itu keluarga happy. Tapi kalau isinya itu adanya perang piring, ya lempar-lemparan, teriak-teriak, marah-marah, gelodak-gelodak seperti kucing yang lagi mau kawin. Ngeong, 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 gelodak, gelodak, gelodak begitu. Itu tidak happy itu. Tetangganya juga tidak menyukai, merasa prihatin. Karena itulah maka kewajiban kita menjaga dan memelihara keharmonisan ini. Keharmonisan di dalam rumah tangga kita, di dalam wihara kita maupun di luar. Jadi kewajiban kita sebagai orang adalah melakukan perubahan. Perubahan yang lebih baik.
Tidak berarti saya pro 01 ya, sudah lewat ya. Perubahan, bukan tidak saja kelanjutan, berubah untuk berkelanjutan lebih baik. Karena 3 yang diharapkan orang itu, lebih baik nomor 1. Kedua adalah melakukan sesuatu hendaknya lebih cepat. Nah ini bisa dilakukan dengan teknologi. Lebih cepat ini. Pada waktu saya yang saya heran waktu saya di Melbourne, makan di restoran Thai dengan keponakan saya di sana. Ya, seperti di sini sudah ada, kalau pesan menu langsung di situ, secara teknologi, nggak perlu cari pelayan aja, langsung di situ. Gambarnya tidak perlu lagi ada buku, sudah pesan dari situ, sudah kemudian bayarnya langsung kartunya digesek. Teknologi lagi, nggak perlu pakai seperti restoran Padang ya. Kadang yang dimakan dengan bonnya nggak sama. Di situ kejujuran akan muncul. Manusia jujur karena teknologi. Kemudian sudah selesai kita nunggu. Tidak lama kemudian robotnya yang datang. Jadi pelayan tapi diganti robot. Dengan makanannya ada di sana lewat semua. Lewat kemudian kita ambil. Sudah selesai diambil, kita makan dan sebagainya. Robotnya itu datang, kita taruh lagi, langsung masuk ke dapur. Lebih cepat, lebih akurat. Karena adanya teknologi. Tapi berdampak juga seperti Indonesia, tenaga kerja yang berlimpah bukan menjadi berkah, tetapi juga bisa menjadi celaka. Tetapi kalau kita lihat di Tiongkok dengan 1 miliar penduduk bisa menggunakan itu kalau ditingkatkan pengetahuannya. Bau saja cipanca. Jadi Manggala Sutta itu ada artinya, itu penting sekarang ini. Pengetahuannya ditingkatkan. Kita lihat Indonesia, negara agraris, dahulu pertaniannya itu bagus sekali. Kemarin kita mau mendatangkan ahli-ahli dari Cungkuok untuk tanam padi yang lebih luas lagi. Tidak tahu, mungkin di Kalimantan apa di mana begitu. Ya, Merauke juga ada sudah. Didatangkan karena apa? Teknologi menanam, teknologi memupuk, teknologi untuk menggarap kesuburan tanah, memetiknya itu sudah dengan teknologi. Bahkan jenis padinya pun sudah berubah. Karena apa? Kembali knowledge itu sangat penting sekali. Pengetahuan, peningkatan pengetahuan sangat penting. Tidak cukup seperti yang kemarin-kemarin. Istilah bahasa Inggrisnya itu BAU, business as usual. Seperti dulu kakek nenek saya dagangnya kayak begini kok. Dan orang Tionghoa kalau dagang itu paling lihai dibandingkan suku lain. Kenapa? Karena sejak dalam perut pun bayinya sudah diajarkan dagang. Kemana-mana bayinya masuk dalam rahim ibunya dengan dagang itu otomatis auranya itu masuk ke dalam janinnya. Jadi dalam perut pun janin pun sudah ikut dagang. Begitu anak itu lahir, sudah kecil, taruh di belakangnya, mamanya dagang begini. Itu auranya masuk. Agak kecil sedikit, mulai dia ikut-ikut bantu. Tiap hari dia mendengar. Itu knowledge. Mengapa orang Tionghoa itu kalau dagang itu cepat saja.
Apalagi kalau lagi kongko-kongko di warung kopi. Kalau orang kelompok lain itu warung kopinya dipakai kongko-kongko omong kosong atau omong politik. Tapi setahu saya kalau orang Tionghoa kongko-kongko di warung kopi, pulang-pulang sudah bawa proposal. Komitmen mau dagang apa dari teman, dari sahabat saya. Karena waktu itu sangat bernilai sekali. Tidak bisa dikejar dan tidak bisa dikembalikan, selalu lewat terus. Nah, perubahan ini sangat penting sekali untuk selalu kita sadari bahwa dunia ini berubah, politik berubah, apalagi kita juga belum tahu nanti akhir tahun ini bagaimana situasi politik. Mau ada pemilu yang kemarin itu hilang itu. Di DPR ini atau bagaimana, akan ada perubahan. Ekonomi juga sudah berubah. Perang tidak berakhir di Ukraina yang mestinya cuma 1 bulan, ternyata sudah 9 bulan, tidak selesai. Masih dilanjutkan dengan perang di Gaza, di mana 30 ribu orang meninggal dunia, terutama perempuan dan anak-anak. Dampaknya mana? Harga minyak nanti akan berpengaruh. Ini semua perubahan. Dan kita harus awas dan waspada. Awas itu apa? Mindfulness. Sati, waspada, perubahan sekitar kita. Nah, kalau kita tahu adanya perubahan, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita harus menyikapi. Karena Anda tidak bisa menghentikan adanya perubahan itu. Seperti langit terang menuju malam, malam menuju siang, hujan, angin, dan sebagainya itu berubah. Kita tidak bisa merubahnya. Yang bisa kita sikapi adanya bagaimana sikap kita fleksibel dan adaptabel. Fleksibel itu jangan terlalu kokoh, kaku dengan apa yang biasa Anda lakukan. Tetapi harus fleksibel, lentur, kemudian adaptabel, bisa beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Seperti kalau orang di London, di mana selalu hujan di sana, selalu orang itu bawa payung. Karena apa? Bawa payung sebelum hujan, sedia payung sebelum hujan. Kalau memang tidak hujan, ya enggak apa-apa. Kalau perlu payungnya yang fleksibel, yang gampang dimasukkan tas, tidak yang panjang, bisa juga yang panjang sambil merupakan teken tongkat. Kita selalu melakukan perubahan-perubahan itu. Yang harus kita jaga adalah mind and heart kita. Pikiran dan perasaan kita. Jangan gampang-gampang marah. Jangan gampang-gampang kesel. Jangan gampang-gampang putus asa. Jangan gampang-gampang malas-malasan. Malas itu yang paling repot yang kita hadapi itu. Enggan, segan, malas. Buat anak muda kalau main game paling cepat. Tapi kalau disuruh mamanya paling lambat. Ya itu manusia itu. Rasa malas, rasa enggan, tidak termotivasi. Dan itulah yang mengganggu adanya apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi perubahan itu sendiri. Nah, perubahan inilah yang kita harus sikapi dengan penuh kewaspadaan. Sehingga apa? Kita bisa mencari solusi yang terbaik. Jalan yang terbaik apa yang kita lakukan. Ibaratnya Anda naik sepeda, kalau Anda tidak menggenjot terus menerus, ya Anda akan berhenti, kalau enggak Anda terguling gitu. Yang ada adalah genjot terus sampai mencapai
tujuannya. Barulah di situ Anda berhenti untuk melakukan sesuatu. Kalau kita sudah mulai, ya harus kita lanjutkan sampai tercapainya apa yang kita citakan. Jadi anicca itu adalah sesuatu yang wajar. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Yang kekal itu adalah hukum ketidakkekalan. Kalau agama lain yang kekal itu Tuhan, Tuhan. Kalau kita sesuai dengan ilmu pengetahuan, ya dharma itu tidak kekal. Karena semua itu selalu berpaduan. Tidak ada terdiri pada single entity. Karena adanya perpaduan itulah maka timbul perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain. Rambut sama hitam, kepala sama hitam, tapi idenya bisa berbeda-beda. Bapak satu, ibu satu, punya anak 3, itu pun anaknya kelakuannya beda-beda. Hobinya juga beda-beda. Mungkin yang satu bisa diatur, yang satu tidak mau diatur. Dan sebagainya. Karena itu segala sesuatu yang tidak kekal ini, Sang Buddha mengingatkan, ingat. Karena ketidakkekalan itu, maka harapan, cita-cita, semua yang masuk dalam indera-indera kita, baik itu indera mata, telinga, hidung, mulut, badan maupun pikiran kita, itu selalu berubah. Kalau objeknya tidak berubah, maka paling tidak hati dan perasaan kita yang berubah, bosan. Oleh rasa bosan inilah yang harus diatasi menjadi wirya, bersemangat. Karena yang di luar itu berubah, tidak akan lama. Tapi kalau tidak berubah, diri kita yang berubah. Karena itulah dengan meditasi kita melihat nama rupa itu. Fisik kita, sel-sel kita juga berubah. Badan kita, gerakan kita juga berubah. Kita merubah posisi apapun juga dalam meditasi, tetap rasa sakitnya muncul terus. Kalau bisa tuh kaki ini saya buang gitu biar sakitnya hilang gitu. Pegelnya hilang dan sebagainya. Tapi itu harus dilihat dan diatasi. Nah anicca ini akan berdampak yang tadi katakan, ketidakpuasan tadi. Baik itu akan muncul, kalau itu menyenangkan kita ingin diulangi, tapi kalau sudah diulangi enggak enak lagi. Ada ilmu itu namanya hukum Gosen. Kalau kita makan mangkok yang pertama itu masih enak. Mangkok yang kedua mulai kenyang. Ketiga mulai nek. Keempat ogah makan lagi. Karena itu ada ajaran spiritual bagaimana cara mengatasi kebosanan begitu. Makanlah sepuas-puasnya. Kalau udah puas tidak mau lagi. Jadi kalau ingin tidak mau makan duriannya ucok, oh rasanya enggak ada durian ya 2 hari ini saya ya. Maka untuk mengatasinya makan sekenyang-kenyang sampai mabok. Kalau sudah mabok enggak mau lagi. Harus dikenyangkan. Tapi itu adalah cara yang salah. Cara yang benar kalau ingin ya harus disadari ini tidak kekal, ini tidak kekal, ini cuma begini. Ini mana enak, mana yang tidak enak, rasa enak itu ada di mana, dengan kesadaran itu hilang sendiri. Bukan cara pemuasan, indria-indria akan hilang. Ada memang ajaran spiritual semacam itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Raja Kertanegara dari Singasari yang beragama Buddha Bhairawa itu. Akibatnya dia bermabok-mabokan, kemudian tari menari dan sebagainya diserang oleh
iparnya sendiri, Raja Jayakatwang, sehingga hancurlah kerajaan Singasari di Malang itu. Sedangkan dia, Kertanegara, berani melawan Kaisar Kubilai Khan. Satu-satunya raja yang berani melawan Kubilai Khan adalah Kertanegara. Tetapi dia sendiri karena menganut ajaran yang salah, diserang oleh iparnya sendiri. Bukan ipar, besannya. Jadi anaknya Raja Kertanegara dikawin dengan anaknya Raja Kediri Jayakatwang itu. Hancur kerajaannya. Nah oleh karena itulah maka dengan kesadaran dan kita kesabaran mengendalikan indria-indria ini, maka kita bisa mengerem dan melakukan change, perubahan. Kalau makan juga seperlunya untuk kesehatan, kalau memiliki baju juga seperlunya, seperti para Bante ini, ya. Karena itu katanya mengapa umatnya kumel-kumel, bikunya juga bajunya kumel kok. Enggak pernah disetrika, ada begitu. Ya, kayak kemarin saya nyindir begitu di Bali, iya Bante, bikunya juga kumel, bajunya enggak pernah disetrika itu. Memang enggak pernah disetrika itu. Ya. Enggak pernah pakai parfum ya. Paling nanti kalau kena pakpung oil itu kalau masuk angin begitu, bukan parfum. Ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan indera-indera itu dengan melihat apa? The middle way, seperlunya. Nah, perlunya itu ukurannya, karena kemarin ada yang tanya, ukurannya mana? Tidak ada. Ukuran itu adalah pribadi. Begitu dia bisa sadar membandingkan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau keinginan itu selalu mata keranjang. Selama keranjangnya masih kosong, apalagi itu pakai troli ya, wah trolinya besar, wah apa aja masuk ke situ, soal bayar itu belakangan nanti. Kalau perlu pakai kartu kredit gitu, ya. Nah, dengan adanya pengendalian inilah maka kita itu bisa hidup secara madya, middle way. Dan itulah yang dikatakan sebagai happiness. Karena kemelekatan itulah yang mengakibatkan kita menderita. Memang sebagai orang biasa, kemelekatan itu tidak bisa hilang totalitas. Itu nanti nibbana itu. Kalau sekarang itu pengikisan. Ya, pengikisan. Daripada loba, dosa, dan moha itu. Karena itu maka katakan dalam tahapan awal kita mengatakan less ego. Egonya diperkecil. Kemudian bahagianya akan nambah. Itu pun adalah perubahan. Wah setelah mengikuti SPD, wah kok lebih sabar ya. Setelah SPD kok senyumnya lebih mengembang. Kalau setelah SPD jalannya tidak pernah terburu-buru seperti mau dikejar anjing gila itu. Ya. Kemudian dengan SPD ini lebih dermawan, terkikis kikirnya, kekikiran, bukan kikir, kekikiran, kepelitan itu. Ada perubahan-perubahan. Kalau belum berubah, lain tahun nanti ditambah lagi waktunya. Kalau perlu 2 bulan terus menerus gitu. Nah, dengan adanya perubahan ini akan terlihat, orang lain akan lihat. Bukan, saya sudah sabar gak ya saya ya? Enggak begitu, orang lain akan lihat adanya change, adanya perubahan karakter. Merubah fisik jauh lebih gampang. Memang masih susah. Kalau orang gemuk disuruh kurus, waduh diet pun susah. Tapi katanya ada cara yang gampang. Wanita yang gemuk mau jadi kurus, suaminya suruh selingkuh aja. Nanti sakit hati ya. Jadi kurus bener. Nah, ini cara yang nggak betul itu ya.
untuk menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, menurunkan, saya masih menurunkan tekanan darah tinggi, masih sulit. Tidak tahu apa karena, tapi saya bersyukur nggak ada durian sehingga aman hari ini gitu. Keluarga saya kalau saya lihat ke Medan itu, aduh hati-hati itu. Jangan-jangan nanti tekanan darahnya naik begitu. Hanya karena kesukaannya makan durian itu. Tapi nggak ada durian, alhamdulillah gitu. Nah, dengan kita bisa menurunkan apa yang lakukan, maka apa? Kita jauh lebih sehat. Tetapi sehat batin jauh lebih penting daripada sehat fisik, rupa. Karena sehat batin tadi itu bisa mengendalikan keserakahan, bisa mengendalikan dosa, dan juga dengan hari ini Anda nantinya sebulan mengikuti SPD, menurunkan kesesatan pikir. Mindsetnya itu berubah dari yang biasanya negatif, menanggapi sesuatu perubahan itu, kemudian dengan SPD ini Anda akan memiliki positive thinking terhadap perubahan. Sehingga apa? Tersenyumlah, semuanya berubah. Seperti senyum Sang Buddha itu. Pasti Anda tidak mau memiliki patung Buddha yang cemberut. Atau salah cetak sehingga mulutnya pasti yang memiliki yang senyum yang indah. Juga kalau Anda menyimpan patungnya Dewi Kuan Im, pasti yang indah juga. Tidak mau yang salah cetak itu. Karena itu kita harus Anda lihat, terutama wanita ya, kalau lihat membawa kaca itu biasanya di tasnya itu ada kaca kecil. Kalau sudah lihat gini, senyum-senyum gitu. Saya perhatikan, kena dia sudah senyum-senyum itu. Dengan senyum itu muncullah keindahan, the beauty. Nah, dengan adanya SPD semacam ini akan banyak mengalami perubahan dalam kehidupan Anda. Dengan demikian Anda akan jauh lebih dihormati orang. Ahuneo, pahuneo, dakineo, anjali karaneo. Karena Anda memiliki kejujuran, memiliki kesabaran, memiliki kasih sayang, maka Anda akan dihormati orang, disayangi orang. Rezeki dengan sendiri akan terbuka karena Anda memiliki banyak sahabat. Cari kredit pun lebih gampang. Soal bayar itu urusan nanti. Yang paling enak itu kan begitu tuh. Nah, cari kredit kalau bisa zero cicilan. Nah, dengan adanya cara berpikir yang demikian itu merubah dari negative thinking menjadi positive thinking, maka Anda akan mengalami kesehatan spiritual yang baik. Dengan demikian hormon-hormon endorfin dan yang lainnya itu akan membuat fisik Anda jauh lebih sehat. Otomatis, tapi namanya anak muda lebih mengutamakan kesehatan fisik, nge-gym. Sini enggak ada yang saya lihat badannya merengkel-merengkel seperti Swike itu ya. Nah, Swike itu kan merengkel-merengkel gitu ya. Kok enggak kelihatan dari sini itu. Ya. Kesehatan fisik itu kemudian untuk supaya sehat, beli susu protein dan sebagainya. Sebenarnya tidak, dimulainya selalu dengan kesehatan spiritual. Kesehatan batin itulah yang dipentingkan. Kalau itu ada, otomatis penyakit itu tidak mudah tiba. Karena apa? Imunitasnya akan tinggi. Karena adanya change tadi, perubahan anicca itu Anda fleksibel dan Anda adaptable.
bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Tidak disangkal dengan marah, kesal, maki-maki, ya. Kemudian melakukan balik, balas balik. Tidak perlu, kita beradaptasi aja dengan lingkungan perubahan. Maka dampaknya adalah imunitasnya itu akan tinggi. Nah, pada saat ini banyak orang yang terkena autoimun. Sampai sekarang tidak diketahui sebabnya, tidak diketahui juga obatnya. Adik saya yang langsung ini juga meninggal karena autoimun. Ponakan saya sedang terkena autoimun juga sekarang. Tidak diketahui, saya katakan, watch your mind and your heart. Jaga pikiran Anda dan hati Anda. Jangan gampang sakit hati. Suka hati diperbanyak, senang hati diperbanyak. Tapi sakit hati hendaknya dibuang jauh-jauh. Karena di mana sakitnya enggak ketahuan. Kalau sakit hati itu sakit liver, itu gampang bisa ke dokter. Tapi kalau sakit hati, biarpun ke Bante, minta dibacakan Parita Bante supaya sakit hati saya hilang. Enggak bisa, enggak mempan paritanya. Kecuali Anda sendiri membaca parita, memahami artinya, menerapkan bahaya-bahaya daripada sakit hati dengan cara mengembangkan metta, karuna, dan kanti. Dengan mengembangkan metta, itu memang di dalam pikiran akan berubah. Tetapi karuna adalah dengan actionnya akan berubah. A lot of giving, banyak memberi. Dan itu pun akan disertai dengan kanti, kesabaran, pemaafan. Nah, inilah adalah cara-cara manfaat daripada SPD ini. Tidak perlu sebulan, tapi mungkin juga sepekan, ya, seminggu, tergantung ya kebutuhan. Nah, di sini memang AC-nya bagus, udaranya enak, ya, bisa mendatangkan para bante dari mana-mana. Ya, itu adalah keuntungan Anda yang harus Anda syukuri. Demikianlah bahwa perubahan akan terjadi terus-menerus. Dan kita harus tetap hidup berkelanjutan. Untuk siapa? Untuk kebahagiaan semuanya. Yang ujungnya adalah saya memiliki kebahagiaan dan kebahagiaan itu saya harus bagikan kepada orang-orang sekitar kita sehingga sama-sama ikut bahagia. Jangan serakah, bahagia itu dinikmati sendiri tetapi harus dibagikan kepada semuanya. Termasuk melakukan upacara pati dana. Itu adalah dana untuk juga leluhur, sahabat, kerabat yang pernah Anda kenal, yang berjasa membangun wihara ini, ikut berjasa mengembangkan Buddha Sasana. Kita doakan semuanya. Semoga mereka itu bahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, kami persilakan bagi yang ingin bertanya kepada Yang Mulia Bante. Ada yang mau ingin bertanya, Bapak Ibu, kami persilakan. Selamat malam Bante. Bante izin bertanya, kalau misalnya kita sedang melakukan kegiatan ziarah. Nah kalau di Medan itu kan
umum ya, kalau kita ziarah ke makam dari almarhum, terus kita nanti ada minta diberkahi, topopi. Apakah itu sebenarnya disarankan atau tidak? Dan kalau tidak, kegiatan apa yang seharusnya kita komunikasikan dengan almarhum? Terima kasih Bante. Minta diberkahi itu apa maksudnya? Apa beliaunya muncul kemudian cepret begini? Apa minta diberkahi itu? Apa tadi? Kalau di Medan biasanya gimana menjelaskan? Gimana diberkahi tadi? Mungkin gini Bante, cengbeng ya. Ya Biasa betul, kan ziarah kubur betul biasa Romo. kan kalau kita ziarah kubur itu kita minta leluhur kita itu memberkati kita gitu. Oh gitu ya. Memang ada tradisi demikian. Jadi kalau Patidana ada fotonya almarhum, kemudian dikasih sesaji yang disukai. Saya pernah melakukan ada upacara di Pekanbaru. Ya. Kemudian di belakang saya ada altar. Ya. Kemudian bau duren. Terus saya bilang nanti kalau saya mati jangan sampai ada duren taruh di situ loh ya. Nah, setelah disajikan kemudian yang punya rumah mengatakan, Mama, Papa, ini adalah sesajian, ya. Nah, silahkan Mama, Papa datang, gitu loh. Itu adalah konsep duniawi, mengharapkan beliau datang, gitu. Tetapi kalau kita menggunakan konsep spiritual, konsep Buddhis, adalah kurang layak kalau beliau itu diminta datang. Karena kalau upacara Patidana itu akan mengenai sasaran kalau almarhum itu masuk di dalam alam peta. Nah, apakah Anda memang mengharapkan beliau itu di alam peta, kemudian diundang datang kemari, ini sajiannya, jeruknya cuma 3, dupanya cuma 2, datang untuk memberkahi anak-anak, kemudian setelah upacara selesai, besoknya datang lagi, lusa datang lagi, Anda akan panggil bantenya, Bante ini datang ini loh mengganggu saya. Ini Pudhau itu, mestinya lebih senang tiap malam itu anggota almarhum pada datang, tapi ketakutan kan? Lebih bagus tidak diucapkan demikian kalau saya sarankan. Tapi cukup kita doakan. Tentunya kalau beliau tidak datang itu lebih bagus karena tidak lahir di alam peta yang makan dari saji-sajian. Tapi semoga beliau lahir di alam yang membahagiakan. Itu positive thinkingnya itu di situ. Entah itu di alam surga atau di alam manusia yang lebih membahagiakan. Tapi tidak di alam peta gentayangan yang makan sesajian, makan kekotoran dan sebagainya. Tidak juga di alam neraka dan sebagainya. Ya, saya sendiri karena keluarga saya Muslim, kayak kemarin setelah Lebaran saya harus ke Banyuwangi, kemudian mengunjungi makam leluhur saya Buyut, ya. Jadi kakeknya mungkin kakek ya Buyut itu. Yang biarpun dia Muslim, ya saya datang dibacakan, kita doakan hanya doa selamat. Meninggalnya sudah tahun 1930-an begitulah. Ya, zaman waktu itu. Karena tempatnya jauh, memang keluarga saya hampir gak ada yang lewat ke sana memang karena jauh. Dari Malang 7 jam, 8 jam itu. Meskipun jalannya udah jalan tol. Ya. Jadi kita hanya mendoakan aja. Ya, apa yang terbaik semoga lahir di alam yang membahagiakan. Nggak usah minta. Kalau nanti nggak diberi Anda marah, nggak mau datang lagi, nggak mau bikin upacara lagi.
Nah gunanya pergi ke makam itu, ini juga itu memang ini budaya Asia, bukan budaya tempat lain. Selalu adalah menjaga makam itu supaya bersih, indah, terawat. Kita mau menyisihkan sebagian uang untuk penjaga makam. Ya semoga dengan cara demikianlah maka berkah itu akan turun. Karena Anda menanam kebaikan-kebajikan dengan sendirinya. Tidak usah diminta, kalau minta itu belum tentu dikabulkan, kecewa, dampaknya negatif. Jadi kalau Anda membuat altar di dalam upacara patidana ada foto orang tua dan sebagainya, kita harus tahu maknanya, bukan minta beliau turun. Tapi yang pertama apa? Dengan melihat fotonya itu semua anak cucu dikasih tahu ini loh kakek nenekmu. Kemudian Anda menceritakan kebaikan, kebajikannya, jasa-jasanya, itu untuk dikenang. Bahasa Jawanya adalah menanam dalam-dalam, menjunjung tinggi kebaikannya. Yang jelek-jelek sudahlah, dia itu dulu utang loh, sampai sekarang belum dibayar loh itu. Wah jangan begitu, udahlah, dilalaikan aja, dilupakan sajalah gitu loh. Jadi mengingat jasa-jasanya diceritakan ya dulu waktu saya masih kecil ceritanya begitu yang indah-indah aja. Kemudian yang kedua adalah merenungkan bahwa ini juga akan terjadi kematian. Berkali-kali mengalami kematian, saya pun juga akan meninggal dunia. Tinggal tanya di mana akan dikuburkan. Ibu saya waktu masih hidup tahu saya sudah Buddhis, ya, tanya kepada saya, ya, kamu beragama Buddha kan nggak boleh dimakamkan di makam keluarga, nggak punya hak. Di keluarga saya keluarga Muslim, jadi kalau saya meninggal mau dikubur di kuburan keluarga pasti ditolak. Ya sudah harus tahu konsekuensinya, karena saya pindah agama. Warisan pun sudah tidak berhak karena sudah pindah agama. Kemudian beliau tanya, kalau meninggal bagaimana? Saya dengan rendah hati mengatakan, kalau saya meninggal terserah sama yang hidup. Karena saya nggak punya hak lagi badan saya. Kalau mau dimakamkan di makam keluarga, ya pasti dimakamkan dengan cara Islam. Tidak perlu rebutan mayat. Karena di keluarga saya pernah terjadi ada perebutan mayat karena istrinya agama lain, suaminya itu masih beragama Muslim, mau menjelang meninggal dunia, kemudian dibaptiskan, mau baptis karena sudah tua, sakit-sakitan, ya manggut-manggut saja, maka dibaptisnya. Setelah dibaptis, tapi dia mewariskan, kalau saya meninggal minta dimakamkan di keluarga, dekat sama orang tuanya. Tapi dilarang di sana, maka dari keluarga membuat jalan keluar, terserah. Kalau makam keluarga harus secara Islam. Tapi sebelumnya diberi kesempatan membacakan doa secara agama dari istrinya. Dicari way out. Atau kalau mau ngotot, ya silahkan. Karena kuburan itu adalah, dunia ini adalah bahasa kasarnya itu milik manusia yang ada di atasnya. Jadi maka saya katakan itu. Tapi kalau saya ditanya kepengen seperti apa sebagai Buddhis, saya ingin dikremasi, kemudian abunya juga saya tidak ingin kalau itu ditanam kembali, buat apa? Lebih bagus di larung. Lebih enak, hawanya dingin karena udaranya enak. Enggak sumpek, enggak panas. Ya orang tua saya mengatakan ya silakan. Karena saya tidak punya hak untuk mengatur diri sendiri yang merupakan mayat. Jangan sampai terjadi perang antar keluarga karena rebutan mayat. Bisa terjadi itu di mana-mana bisa terjadi. Itu yang saya ceritakan. Jadi kita mendoakan. Kalau mendoakan itu Anda memberi, bukan Anda meminta.
Dan siapa yang memberi, dipastikan itu akan memiliki kekayaan yang besar berupa kebaikan, kebajikan, dan doanya ada. Jangan dikira bahwa kalau Anda melakukan upacara itu beliaunya enggak ada. Mungkin juga masih ada. Karena usia di alam yang fana itu lebih panjang daripada usia yang ada di bumi ini. Kelihatannya sudah meninggal sudah 20 tahun. Tapi kok masih termimpi-mimpi ya kadang-kadang. Itu bisa terjadi karena alam itu, di alam yang fana itu lebih panjang dibandingkan di bumi ini ya. Doakan yang terbaik karena jangan mengharapkan hadir kembali. Nanti tiap malam Anda almarhum itu datang, nanti panggil Bante baca awal manggala di rumah. Percekin ini kiri kanan kok kelihatan glodak-glodak tiap malam, gak taunya tikus itu. Iya kalau ada glodak-glodak itu kan selalu mikirnya ada hantu atau apa, enggak taunya tikus itu. Atau tetangga sedang glodakan begitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Oke, Izin yang lain. satu lagi Bante. Ya. Satu lagi Bante. Ya silakan. Karena baru lewat kegiatan Cengbeng kemarin jadi masih segar di pikiran. Tapi setiap tahun Cengbeng selalu muncul di pikiran saya. Saya sangat sayang kepada kakek saya yang sudah almarhum. Ya. Jadi setiap kali Cengbeng saya selalu berkomunikasi lah dengan dia satu arah. Tapi kemudian saya sering berpikir, kakek saya sudah meninggal puluhan tahun. Bagaimana saya tahu beliau sudah terlahir kembali ataukah beliau masih bisa mendengar komunikasi saya yang satu arah kepada dia? Apakah komunikasi itu masih perlu? Apakah beliau sudah terlahir kembali dan sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada komunikasi seperti itu? Terima kasih Bante. Iya. Di sini letaknya kekurangan tepatan. Sudah benar Anda memelihara, mendoakan dan sebagainya. Karena Anda ingin tahu Anda lahir di mana. Kalau ternyata dia lahir di tempat yang tidak enak, tidak baik, Anda ikhlas enggak? Buat apa ingin tahu? Kita doakan aja. Dan kita tidak tahu. Dan andaikan kita tahu, apa ya benar-benar kita tahu? Pasti enggak. Dan enggak usah ingin tahu. Yang penting adalah Anda memberikan kebaikan, kebajikan ini. Setiap kali Anda berbuat kebajikan, idang wo nanti namhotu sukita hotu natayo. Semoga keluarga ini berbahagia. Beri. Tidak usah minta, kepengen tahu Anda lahir di mana. Paling tidak menyenangkan kalau Anda atau kita itu kepengen tahu teman saya sekarang ada di mana. Oh di Amerika, tapi dia jadi gelandangan. Enak enggak itu? Tidak enak. Sudahlah kita doakan yang terbaik. Dengan kita selalu memberi, itu akan berdampak kepada yang bersangkutan. Akan berdampak, merupakan bekal tambahan untuk hidup jauh lebih bahagia karena kebaikan kebajikan Anda. Tidak usah harus tahu betul-betul lahir di mana. Tidak menyenangkan. Memang di dalam sejarah kehidupan Sang Buddha ada yang tanya, gimana itu lahir sebagai anjing gitu. Waduh, apa enak gitu. Tuh lihat itu, ada kisahnya di dalam Dhammapada itu, lahir sebagai anjing gitu. Karena apa? Kemelekatannya, pasti kita tidak suka. Nah. Oleh karena itulah maka kita harus menyayangi semua makhluk. Gitu. Barangkali yang lahir itu adalah saudara kita, teman kita, sahabat kita yang tidak menyenangkan. Tapi dengan pelimpahan jasa ini, semoga semuanya berbahagia. Itu enteng kita. Kita menjadi orang kaya. Karena apa? Bisa memberi, melimpahkan kebajikan-kebaikan yang kita lakukan. Setiap kali, tidak usah menunggu Cengbeng. Tidak usah menunggu bulan Agustus itu apa namanya? Sembahyang ulambana rebutan. Tidak perlu. Setiap kali Anda berbuat kebaikan, kebajikan kepada siapapun juga, limpahkan. Pada siapa yang Anda ingat, bisa sahabat, bisa kerabat, ya, bisa juga orang yang pernah nyakiti hati Anda kemudian timbul langsung beri. Dengan demikian apa? Anda akan enteng, bebannya berkurang, tetapi deposito kebaikan kebajikan bertambah dan mereka bahagia, Anda lebih bahagia lagi, ya itu.
Tidak usah dicari lahir ada di mana. Tidak enak. Terima kasih itu, Bante. ya.